Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Devara dari kelas 6A Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal yang telah saya buat mengenai perbedaan variasi bahasa kolokial di Desa Seda dan di Desa Nanggala, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Ini termasuk ke dalam kajian sosiolinguistik. Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah metode penelitian bahasa yang diampu oleh Ibu Ita Ristanti SSMA. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Latar belakang dalam proposal ini yaitu bahasa adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami juga dimengerti oleh pendengar atau lawan tutur melalui bahasa yang diungkapkan. Bahasa juga disebut dengan suatu sistem lambang arbitrer atau kesepakatan yang digunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Desa Seda merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, dan Desa Seda juga terletak di dekat kaki Gunung Ciremai. Desa Seda memiliki 4 blok, mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Kemudian bahasa yang digunakannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan bahasa Sunda kasar dan sedikit cepat dalam berbicara. Begitupun Desa Nanggela. Desa Nanggela merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Desa Nanggela ini memiliki 3 blok. Masyarakatnya juga bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Bahasa yang digunakan dalam berinteraksi sehari-hari menggunakan bahasa Sunda kasar dan agak beberapa arti yang sama, tetapi dalam kata dan pengucapannya berbeda dan sedikit lambat dalam berbicaranya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bahasa apa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Desa Seda dan di Desa Nanggela, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Yang kedua, perbedaan apa saja yang terdapat dalam kedua desa tersebut. Tujuan penelitian yakni yang pertama mendeskripsikan bahasa sehari-hari di Desa Seda dan di Desa Nanggela, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan penulisan kata serta pengucapannya. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh bagi masyarakat. Yang pertama, setelah membaca penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwasannya bahasa mempunyai banyak ragamnya. Setiap daerah atau desa pasti memiliki perbedaan. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, khususnya dalam sosiolinguistik mengenai bahasa kolokial atau disebut juga dengan bahasa sehari-hari. Landasan teori. Bahasa merupakan alat bantu manusia untuk mengungkapkan sebuah perasaan melalui kalimat agar dapat dipahami oleh mitra tutur. Bahasa juga mampu memberikan sebuah nilai sosial terhadap orang yang membawakan bahasa itu sendiri. Menurut Keraf 1997, bahasa ialah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian variasi bahasa menurut Mustaqim 1994 halaman 18 dalam Rohman 2013 halaman 15, variasi bahasa atau yang disebut sebagai ragam bahasa dalam konteks ini adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Dari beberapa referensi, bahasa kolokial dapat disimpulkan bahwasannya bahasa kolokial adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian relevan. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbedaan bahasa sehari-hari atau yang disebut dengan bahasa kolokial
yang dapat dilihat pada artikel dalam jurnal dan skripsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sela Suci Utami yang berjudul Variasi Bahasa Masyarakat Pesisir Kampung Tambak Wedi Baru, Surabaya. Kajian Sosiolinguistik. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nanang Suhendar yang berjudul Ragam Bahasa Pakisjaya Kabupaten Karawang. Kajian Sosiolinguistik. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lina Nuryani, Agus Budi Santoso, Dika Puspitasari yang berjudul Variasi Bahasa pada Pementasan Drama Cipoa dan Sidang Para Setan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2017. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nina Nurfiana, Tati Sri Uswati, Tato Nuryanto yang berjudul Bentuk dan Makna Variasi Bahasa dalam Cerita Pendek Berbasis Kearifan Lokal. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wafiqotin Nazihah Gigit Mujianto di Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul Maksim Kuantitas pada Ragam Kolokial dalam Sentra Pelayanan Publik. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rezky Hasanah Mengatur Sinaga Hermandra, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau yang berjudul Kolokial dan Argot dalam acara Indonesia Lawak Club, Kajian Sosiolinguistik dan Semantik. Metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode simak lalu dilanjutkan dalam teknik catat. Metode dan teknik analisis datanya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni analisis yang dilakukan dengan mengklasifikasikan dan mendeskripsikan datanya. Kemudian tahap penyajian datanya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan menggunakan penyajian informal. Penyajian informal adalah penyajian dengan menggunakan kata-kata biasa dengan menggunakan teknis dan sifatnya. Hasil analisisnya dapat berupa bahasa dan apa yang menjadi dasar penelitian tersebut. Menurut Sudaryanto 1993, halaman 145. Adapun jadwal penelitian, yakni peneliti ini dilaksanakan di Desa Seda dan di Desa Nanggela, Kecamatan Mendirancan, Kabupaten Kuningan. Dan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan suatu informasi mengenai bahasa sehari-hari di desa tersebut. Adapun waktu pelaksanaannya yakni 20 April 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.